Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi washabihi ajmain wa ba'du. Jamaah yang berbahagia, hari ini kita meneruskan tentang kunci-kunci doa. Pokok-pokok persoalan orang berdoa itu adalah ketika ia ingin keberhasilan, wabil khusus keberhasilan dalam kehidupannya. Pada episode kemarin kita saya telah membawakan menjelaskan tentang doa mau makan, yaitu Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Jamaah yang berbahagia, doa itu memberikan sebuah pengertian bahwa makanan yang kita makan itu ada dua opsi, ada dua akibat. Yang pertama barik lana, yang kedua azabannar. Jadi makanan itu berakibat keberkahan untuk kita atau mengazab kita. Azab dalam artian penderitaan. Kemana arah yang dituju dengan ayat itu? Barik lana adalah keberkahan. Ketika kita mencari uang dengan halal, maka Allah memberi keberkahan untuk badan kita sendiri, sehat, cerdas dan lain sebagainya. Kemudian apabila rezeki itu juga dimakan oleh istri, anak dan lain-lain, maka istri kita, anak-anak kita menjadi anak yang sehat, cerdas. Nah, sebaliknya, bila kita memberi makan dari uang yang haram, maka di dalam doa itu termasuk dalam kategori azabannar. Azabannar itu adalah penderitaan. Penderitaan itu terjadi pada diri kita sendiri, istri, dan anak. Maka kita bisa melihat bagaimana sebuah perilaku dalam keluarga itu ada yang sakit terus, ada yang tidak bisa diurus, dan lain sebagainya. Itu karena makanan yang kita peroleh dengan uang haram. Jamaah yang berbahagia, di dalam mencari uang, Allah jelaskan di dalam surat Al-Maidah. Kenapa Al-Maidah? Al-Maidah itu adalah makanan yang terhidang. Jadi itu maksudnya. Artinya makanan yang terhidang itu adalah tempat yang empuk. Ya, mulai dari strata yang paling bawah sampai strata yang paling tinggi. Jadi orang yang diberikan tugas atau memegang sebuah perusahaan atau apapun itu, maka disitulah yang disebut dengan hidangan. Disitulah tempat kita mencari uang. Akan tetapi Allah itu sudah wanti-wanti bahwa harus ada aturan-aturan yang bersumber dari Allah.
Pada Al-Maidah ada dua hal di dalam ayat itu. Yang pertama adalah hal-hal yang berkaitan dengan, atau dalam bahasa Al-Quran disebut binatang hadiu dan binatang qolaid. Maksudnya di dalam mencari uang itu, objek pencari uang itu ada dua hal. Yang pertama adalah hadiu, hadaya, itu artinya aturan-aturan, perizinan dan sebagainya. Qolaid adalah yang sudah bertanda, artinya lebih bersifat fisik. Jadi orang mencari uang di alam dunia ini sendiri cuma ada dua. Ada yang bersifat fisik, ada yang bersifat perizinan atau aturan-aturan. Sebagai contoh, kita sudah punya tanah, mau bangun rumah, tetapi kita berhadapan dengan masalah perizinan dan sebagainya. Nah, perizinan ini juga bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Itulah makanya di dalam Quran surat Al-Maidah itu fisik dan perizinan, undang-undang, peraturan dan sebagainya itu disebut dengan maidah, hidangan yang paling gampang cari uangnya, maksudnya ya. Nah, Allah mengatur bagaimana manusia itu mencari uang. Apakah kita termasuk orang yang bisa melaksanakan perintah Allah, atau orang yang kita melanggar Allah? Maka di dalam konteks ini ya, Allah jelaskan ayat 1 ayat 2 di dalam surat Maidah adalah bagaimana kamu berjanji, bagaimana kita itu sendiri ketika kita ditempatkan pada suatu perusahaan harus ada ikatan janji-janji tentang bagaimana undang-undang tentang kebenaran itu harus dilaksanakan. Jamaah yang berbahagia, sumber-sumber yang mendatangkan suatu keburukan atau malapetaka adalah apa yang telah difirmankan Allah melalui surat Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munhadiqah wal mauquzah wal mutaradiyah wan natihah wa ma akalas sabu ila ma zakaitum wa ma zubiha ala nusubi wa tastaqsimu bil azlam, dan seterusnya. Saya ingin menggarisbawahi bahwa yang disebut maidah artinya suatu kondisi orang mencari uang dengan gampang, ya, itu diharamkan ke atas kamu mayat, ya. Dalam tafsir sehari-hari, ya, kita tidak boleh memakan bangkai. Itu tafsir muhkamat namanya. Tafsir mutasyabihat, ya, itu artinya hurimat alaikumul maitat, diharamkan atas kamu mayat. Jadi yang paling gampang orang nyari duit itu melalui mayat. Artinya apa? Orang yang tidak berdaya. Tuh. Jadi diharamkan bagi kamu itu sendiri, ya, memakan sesuatu orang yang tidak berdaya. Maksudnya apa tidak berdaya? Contohnya tidak berdaya, ya, orang sakit, ya, orang sakit itu nggak berdaya. Kayak teman saya udah nggak berdaya nih. Dia berobat lah ke alternatif, ya, dia disuruh beli kambing, ya. Lalu kambing itu katanya dapat memindahkan penyakitnya. Dia itu mendapatkan uang 1 juta untuk beli kambing aja susah. Akhirnya dia pinjamlah ke Bank BRI. Apa yang terjadi? Sakitnya tidak sembuh, tapi
penyakitnya juga nggak baik-baik. Akhirnya dia punya utang kepada BRI. Nah, itu. Begitu juga dulu waktu zaman yang belakangan ini itu, kalau kita juga mau ke rumah sakit, kita itu orang yang sudah tidak berdaya lagi. Tapi dengan alasan tempat, kita dikerjain. Itu ujung-ujungnya nyari duit. Ada lagi banyak ya. Orang yang berperkara, ya, udah dia rumahnya digusur, ya, dia urusan lah dengan pengacara, dengan yang lain dan pengadilan. Apa yang terjadi? Karena kita itu orang yang mayat, orang yang tidak berdaya, yang buta huruf, maka dimakanlah sama orang-orang pintar. Banyak terjadi di Indonesia itu sendiri. Orang pintar ngebodohin orang yang bodoh. Itu namanya memakan mayat. Tuh. Apa yang terjadi? Uangnya habis, rumahnya habis. Uang digusur tetapi digusur. Ini banyak. Orang berperkara, untung enggak, dia pasti bangkrut. Ini bagian-bagian yang cara mencari duit itu gampang bener tuh. Yang pertama tuh, jadi yang pertama memakan mayat, artinya jangan ngebodohin orang bodoh. Yang kedua, waddam, jangan makan darah. Lah, kita dikasih darah juga gak mau makan, tetapi darah di situ masuk ke dalam maidah. Artinya masuk ke dalam cara-cara mencari uang dengan penuh gampang. Apa itu dhamma? Itu yang pertama adalah rentenir. Oh ya, itu nyari uangnya gampang tuh. Ya, tuh. Apalagi tuh? Ya, jadi orang yang makan darah tuh artinya orang yang memakan tenaga orang. Makan darah orang, maksudnya begitu. Kalau kita diujuk-ujuk dikasih darah juga nggak mau makan. Tapi yang paling gampang adalah bagaimana kita itu mempekerjakan orang dengan cara yang tidak adil. Contohnya banyak, ya. Contohnya banyak. Para TKW, TKI, ya, dia bekerja tuh kesana sampai ke Arab-Arab, dia tuh nggak melihat aturan-aturan itu. Yang penting biro perjalanan itu dapat duit. Para mandor, supervisor tuh mandor itu, dia itu dari awalnya uang itu memang ngomongnya satu hari ngomongnya dibayar 100.000 mamanya. Tapi sampai ke pegawainya itu belum tentu 100.000, bisa 70%-nya, bisa 50%-nya. Nah, jadi artinya bahwa yang memakan darah itu artinya orang yang menyuruh orang lain bekerja, tapi dia sendiri yang enak-enak. Maka hati-hatilah para penyelenggara tenaga kerja, para mandor-mandor dan sebagainya, bahwa tenaga itu adalah bagian dari keberhasilan sebuah perusahaan. Maka bila Anda mempekerjakan orang semena-mena, yang yang Anda itu mau untung sendiri, maka itu Anda dikatakan makan darah. Yang ketiga, walahmul khinzir, memakan daging babi. Wah. Jadi orang itu sampai bingung ya, dikasih ya daging babi ini sampai lemak babi gitu. Wah, itu sampai diteliti. Iya, memang sampai begitu orang Islam. Tapi ingat, kata-kata di sini walahmul daging babi itu sendiri adalah
sebuah kata yang mengandung dua arti. Kalau daging babi tadi itu adalah bahasa muhkamat, jelas bahwa daging babi tidak boleh, tapi mutasyabihatnya itu lebih kepada diri kita. Apakah diri kita ini sendiri dalam mencari uang kayak babi atau enggak? Begitu maksudnya. Ya. Kenapa babi? Jorok. Apa aja dimakan. Paku dimakan, semen dimakan, besi dimakan, aspal dimakan, hutan dimakan juga. Tuh, ya. Itu kalau itu kita lakukan, ya, apa yang terjadi? Pasti berakibat dong. Masa nggak ada akibatnya? Pasti. Manusia siapapun agamanya, apapun kepercayaannya, orang boleh mengatakan bahwa itu ada hukum karma. Bahasa Islam disebut kisos. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul kisos. Orang beriman diberlakukan atas kamu kisos. Jadi orang yang melakukan sebuah dalam konteks mencari rezeki dengan cara-cara itu, yang pertama adalah membodohi orang, makan darah orang, makan keringat orang, dan bertindak sebagai jorok di dalam mencari rezeki, maka pasti Allah akan kisos. Pasti ada akibat yang kita terima. Jadi bagi kita nih ya, yang hari ini kita memang sudah terima kisosnya, kita harus introspeksi. Apa itu? Sakit yang berkepanjangan, anak yang susah diatur, istri yang keras kepala, itu pasti ada kisosnya. Itu ya. Nah, satu lagi, ya. Yang satu lagi, wa ma uhilla li ghairillahi bih. Ya, maksudnya itu orang kalau di dalam bahasa Quran itu menyembelih dengan tidak menyebut nama Quran, nama Allah. Artinya begitu. Jadi kita kalau beli ayam nih kadang-kadang, ini udah baca bismillah belum? Gitu. Ya. Lah mana kita tahu kalau kita beli fried chicken? Kan nggak tahu udah baca bismillah apa enggak. Ya. Maksudnya bukan begitu. Mencari uang itu buat apa? Oh ya. Jadi kalau tujuannya mencari uang itu ada dalam koridor Allah, ya, buat anak dan istri, buat pembangunan masyarakat banyak, itu boleh. Tetapi ketika kita tuh mencari uang untuk kesenangan diri, untuk hura-hura, itu tidak boleh. Ya. Jadi jamaah yang berbahagia, saya kira itu dulu 4 poin dulu. Yang harus kita mengerti bagaimana ending dari sebuah pencarian rezeki, baik lana atau kita malah azabannar. Ya, tuh saya kira itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.